Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balik Abdullah dengan NPM 020423115152. Saya berasal dari kelas C Manajemen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riset operasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. 1A, tabel awal. Jadi kita punya 3 alternatif fasilitas. Yang pertama itu fasilitas besar, kedua fasilitas medium, 3 fasilitas kecil. Dan ada 3 kemungkinan permintaan ke depan, rendah, sedang, tinggi. Setiap kombinasi punya nilai keuntungan. Misalnya, fasilitas besar dapat 6 saat permintaan rendah, 20 saat sedang, 40 saat tinggi. Ini adalah dasar untuk analisis keputusan. Oke, lanjut untuk 1B, tabel solution, maksimin dan maksimax. Nah, penjelasannya di sini kamu menghitung nilai raw min sama dengan nilai terkecil pada suatu alternatif, raw max sama dengan nilai terbesar pada suatu alternatif. Nah, hasilnya itu decision 1 besar itu min 6, maksimal 40. Decision 2 medium min 9, max 25. Decision 3 kecil itu min 15, max 15. Maksimin, pilihan paling aman. Ambil nilai minimum tertinggi dari 6, 9, 15. Itu sama dengan 15. Jadi fasilitas kecil dipilih oleh kriteria maksimin. Nah, maksimax itu sama dengan paling optimis. Ambil nilai maksimum terbesar. Terbesar itu ada 40, 25, sama 15. Nah, itu sama dengan 40. Jadi fasilitas besar dipilih oleh maksimas. Lanjut 1C, tabel regret opportunity loss. Cara menghitungnya itu regret sama dengan nilai terbaik pada kolom kurang nilai alternatif pada kolom tersebut. Contohnya stage 1 terbaik sama dengan 15, itu regret decision. 1 sama dengan 15 kurang 6 sama dengan 9. Setelah seluruh kolom dihitung, kamu cari maksimum regret untuk setiap alternatif. Pilih yang minimum, minimax regret. Hasil maksimum regret itu D1 sama dengan 9, D2 sama dengan 15, D3 sama dengan 25. Maka minimax regret sama dengan 9. Pilih decision 1, fasilitas besar. 1D, tabel Hurwitz. Di sini kamu hitung dengan rumus H sama dengan alpha kali max tambah dalam kurung 1 kurang alpha, tutup kurung itu kali min. Nah, untuk penjelasan itu alpha itu dari 0 sampai 1. Untuk decision 3 hasilnya selalu 15 karena min dan maxnya sama. Decision 1 dan 2 berubah mengikuti alpha. Secara umum, alpha kecil itu lebih pesimis, cenderung pilih fasilitas kecil 15. Untuk alpha besar itu lebih optimis, bisa condong ke fasilitas besar 40. Oke, untuk bagian 2 assignment problem itu penugasan tim ke lokasi. 2A, tabel awal. Ini adalah tabel biaya penugasan 4 tim ke 4 lokasi A sampai D. Tujuannya itu meminimalkan total biaya. 2B, tabel solution. Jadi kamu sudah mendapatkan solusi optimal. Total cost sama dengan 414. Hasil penugasan job 1 itu B itu 90, job 2 itu A 100, job 3 itu C 104, job 4 itu D 120. Ini adalah hasil akhir dari metode Hungarian atau metode assignment lainnya. Untuk 2C, tabel marginal cost. Marginal cost itu adalah selisih biaya jika terjadi perpindahan penugasan. Semakin kecil angkanya, semakin murah jika terjadi perubahan tugas. Misal, job 1 ke C sama dengan 35. Artinya bergerak ke C menambah biaya 35 dari optimal. Lanjut ke 2D, assignment list akhir. Daftar akhir yang dipilih, job 1 ke B itu 90, job 2 ke A 100, job 3 ke C 104, job 4 ke D itu 120. Nah, totalnya itu 414. Bagian 3 transportation problem. 3A, tabel awal. Ada 3 pabrik dan 3 lokasi konstruksi. Tiap pabrik punya penawaran, tiap lokasi punya permintaan. Total supply 280, total demand itu 280, sudah seimbang. 3B, tabel solution. Optimal solution itu sama dengan $1.920. Solusi distribusi yang kamu dapatkan itu dari kejumlah 1A 70, 1C 50, 2B 70, 2C 10,
3A80. Cara ini kemungkinan memakai metode Northwest Corner sama Modified Distribution Method atau disingkat MODI sama Stepping Stone. Untuk 3C, tabel marginal cost ini menunjukkan biaya tambahan jika lokasi dipindahkan ke sel lain. Jika semua marginal cost kurang lebih 0 sama dengan solusi sudah optimal. Nah, 3D, tabel final ini menunjukkan tabel biaya asli yang digunakan dalam perhitungan. 3E, tabel literasi. Setiap literasi memperlihatkan sel alokasi diberi angka, sel potensial perbaikan ditandai dengan angka dalam kurung. Nah, untuk 3F, tabel shipment with cost, setiap pengiriman dihitung. Contoh, dari 1A sama dengan dari 1 ke A sama dengan 70 kali 8 sama dengan 560. Dari 3 ke A sama dengan 80 kali 3 sama dengan 240. Nah, untuk 3G atau tabel shipping list itu ringkasan. Daftar pengiriman final itu ini ada from, ada to, ada KTI atau cost to unit sama total cost. 1 from 1 to A, KTI 70, cost itu 8, total cost 560. Untuk yang 1 ke C, KTI 50, cost itu per unit 6, total costnya 300. Untuk from 2 to B, untuk KTI 70, cost itunya itu 10, total cost 700. Untuk from 2 ke C, KTA ini 10, itu cost per unit itu 12, total cost 120. From 3 itu to A, KTA 80, cost unit 3 itu total costnya itu 240. Nah, untuk total keseluruhan itu 1920. Oke, itu saja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you, adios.